Aska Channel 87. Hari ini kita sedang mengadakan pendidikan tentang bagaimana menghasilkan jutaan dari sampah yang ada di sekeliling kita, yang kadang kita sendiri nggak sadar bahwa itu bisa menghasilkan uang. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah sampah yang ada di sekeliling kita menjadi rupiah yang nantinya akan berguna bagi masyarakat ke depannya. Sekarang saya berada di Koperasi UBSM, Koperasi UBSM yang didirikan oleh para karyawan secara bersama-sama untuk kemajuan karyawan. Yuk, ikuti saya. Sekarang kita belanja dulu di koperasi milik kita, buat cemilan di atas sambil nungguin penjelasan dari mentornya. Oke, kita masuk. Ini koperasi UBSM yang didirikan oleh kawan-kawan pekerja. Jadi semua produknya lengkap, guys. Semua produknya lengkap. Jadi kalau mau belanja kebutuhan sehari-hari bisa di sini, ya kan? Nah, kita mau nyari cemilan dulu nih, apa nih buat tuh. Ini sesepuh UBSM, Bang Yosep. Nah, ini Mbak cantiknya nih, Mbak Dia yang jaga. Oke, tetap dilanjut di channel ini, tonton terus sampai habis karena manfaatnya banyak banget. Gimana cara menghasilkan uang dari sampah yang ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur dengan saya makin yakin makin terus makin nyambung, ya saya lebih mengajarkan untuk lingkungan hidup yang kebersihan, tidak berhenti terus, tidak berhenti karena memang niatnya ingin mengembangkan diri, jadi tidak berhenti berharap. Terima kasih Bapak Panel dan teman-teman yang sudah bisa punya waktu untuk kita ketemu. Dan saya sudah tidak berlama-lama, jadi saya langsung saja praktek. Jadi sampah mindset kita, jadi mindset kita harus arahkan dulu kepada pengelolaan sampah. Jadi bukan ke bisnisnya dulu, jangan. Oh, ini nanti jadi bisnisnya dulu ke situ. Kalau ke situ banyak yang gagal mengelola sampah. Jadi ketika bisnisnya dikelola, memang ini bisnis gede, tapi kemudian makanya kenapa sekarang sampahnya masih tetap ada, itu karena yang mengelola bisnisnya bisnis saja, sampahnya terus saja. Jadi nggak ada sampah, ya. Teman-teman mungkin tahu Muara Gembong di sini ya. Muara Gembong itu akhir dari sungai Citarum. Muara Gembong awalnya itu di Cisarua, Gunung Muara, di Gunung Muara. Ya. Tahun November 2017 itu ada yang namanya Gary, wartawan Prancis, dia naik perahu di jalan di Sungai Citarum. Perahunya terbuat dari ini. Dari plastik ini. Dan kemudian viral, Sungai Citarum sungai terkotor sedunia. Dan sejak itu kemudian tahun 2018 22 Februari dimulai Pak Presiden Pak Jokowi 7 tahun ingin Citarum bersih.
maka mulai berpikiran ke sampah. Sampahnya, distribusinya belum ada, banyak banget. Sampai kami ini juga sampai sini, sampai beras organik ini, beras organik sehat, ya beras organik. Dan ini media tanamnya sampah, media tanamnya sampah. Nggak pakai pupuk organik itu, kalau nggak pakai pupuk anorganik. Ini pakai pupuknya pupuk organik dari sampah. Ketika orang kemudian sudah tahu ini, jadi menurutnya ini sampahnya mah terus aja. Sekarang saya ingin mengajarkan kita sampah dulu mah jadi pasti. Bisnisnya mah jadi. Tapi yang harus kita bereskan sampahnya. Kita buktikan sekarang. Teman-teman masih punya ini di rumah? Ada kayak ini? Banyak? Apa itu ini? Bekas sikat gigi, mainan anak, apalagi alkohol, banyak. Yakin? Di rumah ada? Buat apa? Buah. Benar 3 kilo bisa? Dan kalau 3 kilo bisa, saya mau dikirim ke sini. Benar ya, kayak ini nggak laku sih 3 kilo. Nggak laku. Ya benar nggak dibuang ya? Nah, teman-teman sekarang ini yang kemudian memenuhi sungai itu. Karena ada yang dibuangnya ke sungai, ada yang dibuangnya nggak jelas. Ini yang kemudian ke Bantar Gebang. Ya, Bantar Gebang nggak jadi kompos yang ini. Kalau dibuat orang muda, ini namanya apa? Nah, rongsokan laku. Runta. Runta. Ini namanya betak betruk. Oh, betrak. Ini namanya betak betruk, ya, betak betruk. Jadi kalau misalnya betak betruk ini sudah ada satu kelompok, saya belajar dari kelompok itu namanya Green Education, membuat betak betruk ini jadi kerajinan. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Modalnya ada refleks ini. Kalau saya kemudian berkreasi pakai refleks ya. Kalau ini ada yang berat-berat busi seperti ini. Ini kalau kita latihan nanti kita bisa tata lagi ini hanya untuk contoh saja. Ini ditempelkan modalnya hanya web dengan refleks ini dengan kilau. Dia jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kami itu melatihkan ini seperti begini. Saya melatihkan. Jadi saya ikutan latihan, kemudian saya melatihkan. Nah, yang saya latih itu kemudian membuat ini, kemudian ngupload ini. Upload terus, Pak, ini kami sudah jadi. Saya bilang, saya beli, boleh berapa? 1 juta. Jangan saya yang melatihnya juga, diskon 500.000. Nggak akan kurang tapi dari 500.000. Ini di kafe di mana-mana kalau pakai lampu, salam segala macam berapa? Ini yang paling minimal jualan 250.000. Kalau mau berpikir bisnis, ya dari betrak betruk nih, ini kan pasti dibuang nih ibu-ibu. Seperti itu, betul nggak? Ini sudah bisa jadi. Betul jadi satu kerajinan. Saya bilang mau buktinya. Kita kumpulkan ini kayak gini. Kami memang terbatas ya kendaraan. Jadi kalau di bawah ini ada yang kabel gitu dibikin kita bagus kan. Kiloknya cuma kilok seperti itu. Kilok 220.000. Refleks ini bisa di mana aja. Refleks paling berapa? Atau refleks pakai. Sudah seperti itu. Sudah jadi itu satu. Enggak. Selamat sampah tidak sampai ke roda sampah. Jadi jangankan sampai ke Bantar Gebang TPA, sampai ke TPS aja enggak ke TPS, sampai roda sampah aja enggak. Karena apa? Ditahan di rumah kita buat seperti ini. Di sini paling memungkinkan di sini bisa jadi workshop. Kalau misalnya ini rencananya masa jadi kafe, di sini bisa jadi workshop di situ, dan kemudian kita bisa ini hasil ini kita bisa tambah luar biasa.
menyelamatkan lingkungannya real. Dan modalnya kecil, hanya nempel-nempel aja. Cuman ada rasa senang sedikit gitu kan. Kalau ini kan lebih, ini masih banyak lahan kosongnya kan. Ini bukan lahan kosong, ini malah copotannya. Soalnya ini bisa dibawa kemana-mana, bukan pulang dari mobil. Ini betul-betul, ya. Ini sampah anorganik, betul ini pertama. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Oh, bisa. Bisa. Apa yang nggak bisa kira-kira nempel-nempel ini? Paling kekuatan seringnya nanti yang mengutuk ini aja. Nah, yang kedua ini kan anorganik ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini, nah ini yang bisa dijual. Ini yang bisa dijual, ya. Saya tadi jajan di bawah. Kalau sudah seperti ini masih jadi sampah semuanya. Ini masih jadi sampah semuanya. Ya kan? Orang punya budayanya buat apa? Padahal semuanya ini bisa terjual. Ini bisa laku. Ini namanya PET A ini. Ya, ini namanya PET A. PET plastik PET A. Benaran ya? Bisa pakai ini ya? Iya, ini PET A. PET A. PET A itu sudah tidak ada tutupnya, sudah tidak ada lampirannya. PET A. Yang ini harganya sekarang 2.000 kilo. Ya. Berbeda dengan ini. Ini kap. Ini kap A. Kalau tidak ada ininya, kap A. Kalau masih ada ini, ini kap A 4.000 kilo. Jadi plastik gelas ini paling mahal dari plastik. Coba lihat di tempat apa? Ada yang kayak gini. Karena narasinya apa? Narasinya kita ada nggak ada harganya. Padahal di sana itu ada banyak yang butuh. Kita memang nggak butuh. Ya. Ini tapi bisa ini kap A namanya. Kalau masih ada plastiknya kap B 3.000. 1.000-nya untuk juta. Ini bersih, ya ini bersih. Nah ini yang kotor campur. Ini kotor campur. Nah kalau misalnya ini ada satu saja ini yang berwarna, kalau kita itu kan itu bandar itu nggak mau terima ini. Ini harus terpisah. Kalau mau di ini jadi harganya jadi 1.000. Karena yang ini harganya 1.000 kilo. Jadi jangan di kalau mau campur ya campur. Tapi kalau mau terpilah tapi membatas. Ini sering saya bawa terus ke rumah karena saya kumpulkan. Sampah saya pasti saya bawa ke rumah. Ya, jadi ini semuanya sampah saya. Ini kardus keras kilonya 1.000 kilo. Kardus. Siapa yang mau? Tapi banyak nggak tahu itu harganya berapa. 1.000 kilo jadi di bank sampah kami ini 1.000 kilo harus jangan dibuang. Apalagi kalau punya mark ini mesti rutin. Saya ditakdirkan sudah pernah ke pabriknya buat ini plastik juga jangan dibuang karena sudah bisa di kilo. Resek dua nih anorganik betruk ya, anorganik bernilai ini yang rongsok gitu ya, tukang rongsok ya, 20 dua. Yang ketiganya adalah yang ketiganya ini nih. Nah, kalau ini lebih modal keterampilannya lebih lagi. Ini semuanya juga rombong. Lihatin aja. Tapi kalau udah seperti ini udah harganya udah rata-rata 200, 300, 400 ribu satu. Nggak bisa pulang.
kira banyak nggak sampah yang kayak gini di sini? Kalau di Bekasi ini, banyak produksi. Yang kayak gini. Ya, ketiga tuh, ya 3. Produk, ya, ini yang bernilai, ini juga. Ini anorganik, Jadi salah tuh. Nah, nantinya adalah residu. Residu tuh minyak, mbak, dulu. Ini. Mau ya? Enggak. Makanan mana ini? Itu dia. Kita bikin gitu. Nah, ini namanya EcoBrick, ini 3 orang. Terus buat apa katanya? Gitu kan? Buat apa? Nih, jadi buat apa ini? Biar dibalik. Nah, jodoh, kursi, coba. Ini saking kuat. Coba berdua. Oh, 100 kilo, 9 kilo. Bulan Agustus. Kalau nggak mati. Kalau bulan nggak ada yang dibuang. Ya, dari Wagana mati. Oh iya, tapi yang dia mau tanpa residu, langsung ini, langsung botolnya. Nah kalau ini pakai alat, ini residunya sudah dicacah, residunya sudah dihancurkan dulu. Ya, ini, tapi 3 on sama. Ini tisu, nggak ada yang dibuang. Ya. Buatnya 1 botol ini bisa trash bag-nya 3 trash bag saya. 3 ini 1 botol. Di Bandung sudah Rp1.000. 1 botolnya Rp1.000. Tapi saya tidak sarankan untuk jual beli yang seperti ini karena kita beli banyak barangnya lebih dari 1.000 isinya. Jadi ini mah hanya untuk yang buang. Nah, jadi hanya untuk ya. Satu botol 1 paket juga. 13.000 ngamankan 3 trash bag sampah yang di sini. Saset. Ini saset apa lagi? Campur segala macam kan. Bagusnya seperti ini dipotong-potong dulu. Tapi kalau tidak dipotong juga nggak apa-apa. Ini kan resek. Tanpa alat, tanpa mesin. Jadi kalau misalnya ada bilang mengelola sampah, butuh mesin, alat. Kalau ini betul lah. Kalau ini harus ada alat dulu lah. Ya, karena ini dicacah. Ya. Karena ini dicacah. Dalamnya dicacah dulu pakai mesin. Ya, tapi sama aja sih. Sama aja. Jadinya gitu. Ini ada contoh aja. Kalau ada buka di Google, link ya. EcoBrick, ECOBRICK. EcoBrick untuk ada yang sudah sampai tempat tidur. Ini memang biasanya dibikin rumah, jadi pengganti batu bata. Makanya disebut EcoBrick. Eco itu ramah lingkungan. Eco ramah lingkungan, brick itu batu bata. Batu bata ada yang jadi pagar, mau apa? Ya.
kita lihatnya tetap mengurangi sampah dulu. Pasti insya Allah ada. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjutkan dengan mengurangi sampah dulu. Saya bawa berbagai contoh. Di sini masih pakai yang seperti ini, sedotan. Masih ya. Ada dongeng. Sedotan ini di Indonesia ada yang sudah menghitung. Dihitung jumlah sedotan di Indonesia. Jumlahnya itu kalau ditambungkan, itu dia berharga mengelilingi bola dunianya 3 kali. Sudah ya, itu. Karena memang matematis itu kan terhitung bola dunia. Nah ini sudah ada gantinya dari kertas. Nih ada tempat-tempat kopi yang populer sudah pakai kertas. Cuma dipakainya hanya 3 kali lah. Tapi oleh yang orang yang sama lah. Ini dari batang pohon. Nah, ini dari beras. Ada yang sudah berubah dari beras. Ini semuanya beras. Hati-hati banget karena beras mah rata. Harusnya ini dari bambu. Ini dari bawah mana-mana kita ketika mana-mana di daerah minimal dari kita sendiri itu mengurangi penggunaan plastik. Oke. Nah ini adalah mengganti styrofoam. Ini mengganti styrofoam. Ini terbuatnya dari ampas tebu. Jadi sudah tidak pakai plastik lagi styrofoam. Kalau yang ini di sini masih ada styrofoam nih, yang putih-putih ini styrofoam. Ya, styrofoam barangan. Ini apa sih? Ini sudah ada yang pakai. Awal memang harganya di atas ya styrofoamnya, tapi lingkungan jadi kalau kita pakai styrofoam nggak akan aman seumur 400-500 tahun. Oke, saya ini plastik. Dari alhamdulillah saya sudah sampai ke pabrik juga buatan pelet. Dia kalahnya hanya sama air. Ya, kalahnya hanya sama air. Cuma yang lainnya buat lemur, diminum aja. Kalau ada air panas di sini sudah terbantu. Ya. Air aja. Yang minyak kan tertutup air, kayaknya alat juga. Cuma yang cairan. Kalau disetrika plastik kan pasti kayak gitu kan. Ini enggak. Bahkan semuanya juga cocok. Ya kita kalau misalnya pakaian ya. Dari bulan. Ini sama, ini harganya masih 2 kali lipat. Cuman kalau ini jadi polybag, nggak usah diambil lagi plastiknya. Kalau kita tanamannya pakai polybag, plastiknya diambil. Ini nggak usah, udah langsung lembur sama tanah. Jadi sudah selesai sebetulnya. Dan anorganik sudah selesai. Mohon izin, mohon maaf, pembalut, papers sudah selesai. Itu bisa dicacah, bisa jadi plastik. Ini ada nih, ini kebetulan yang saya, ini semuanya mas saya. Ini anorganik saya di hari-hari. Di mobil dinas saya bawa kemana-mana. Tidak tahu karena tidak nyampur antara organik dan anorganik. Sudah terpilah. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah perilaku milah antara organik dan anorganik. Di mana milahnya di rumah, perilaku awal. Ya. Ini saya, walaupun ada organiknya ini
Sudah semuanya masuk ke sini. Selesai. Nah, ini tanpa alat tanpa mesin. Kalau ada biaya pakai mesin boleh, baru naik ke sini. Ya, ini pakai mesin pencacat residu. Ini pakai mesin untuk buat briquet. Ini piloresis, bisa jadi minyak tanah, bisa jadi premium, bisa jadi solar. Ini bisa paving block. Ini khusus plastik. Yang ini plastik, paving blocknya plastik. Nah ini plastik juga. Kalau ini residu. Residu yang ini tuh dipadatkan pakai satu proses mesin dipres jadi paving block. Kekuatannya kalau dua ini pakai mesin, semuanya pakai mesin lagi. Saya sih agak tidak menyarankan karena memang jangankan yang ini ya, piloresis ini saya dapat yang mesinnya 8 juta sampai 10 juta. Kalau yang ini briquet 190 juta. Residu ini 18 juta. Kalau untuk nyetak ini 186 juta. Jadi jangan bicara soal ini yang jutaan. Kalau datang ke masyarakat bicara Rp1.000 aja, berhenti pengolahan sampah. Makanya saya datang, saya jelaskan yang Rp0, yang tanpa biaya, tanpa alat, tanpa mobil. Tinggal niat mau nggak selesaikan sampah. Ini anorganik nih. Ada pertanyaan nggak? Ambil di mana dong? Apa usaha atau ternak gitu, tapi mereka itu harus bikin di lubang jualnya, buangnya ya, gitu. Ini sudah saya mau siap. Itu aja. Ya, jadi ketika kita bisa mengarahkan masyarakat, kita dari dinas atau dari mana ada yang bisa namanya menampung. Jadi begini, ini karena kebetulan saya baru pertama kali worker is owner. Benar ya? Ya. Kerja itu dalam mobil, benar ya? Di sini kita lakukan itu juga. Kita lakukan jadi penjualnya. Sudah ada masalah. Sudah ada masalah. Sudah berizin ya. Ngapain orang toklet di orang umum atau di orang Madura? Tahu kan? Susahnya dari apa? Dari sampah. Dan sampah itu sudah begini, pemulung, pengebul, bandar, penggiling, pabrik. Ini udah ada semuanya. Jadi kalau misalnya mau nih, kalau misalnya Mas Eno sudah sekarang, operasi ya, dan nanti dengan sinar ya, nanti dengan sinar itu, bikin saya, nggak usah nyari lagi. Saya nanti share harga-harganya. Kalau besi rongsok berapa kilonya, harus berapa kilonya, saya benar, sudah ada. Tinggal mau kumpulkan di sini aja. Jadi nanti kita bisa bikin tempat di sini, tempat penampungan, bisa tempat pengumpulan. Kalau di Bandung ada perdanya, jadi semua orang harus bisa mengumpulkan. Ya. Budaya kita ini kan budayanya kumpul, angkut, buang. Kumpul, angkut, buang. Sedang di sini nggak batang buang. Kumpul, angkut, buang. Pernah ke batang buang? Nggak beri. Kumpul masak. Di dekat Bantar Gebang, 2 km sebelum Bantar Gebang ada tempat pengolahan. Tempat saya. Ya. Memang kuncinya adalah di pemilahan. Pemilahan awal. Pilih pemilahan. Kita bicaranya pemilahan awal. Di mana dibilangnya? Mana dibilangnya di sini? Mana dibilangnya di kilo? Di mana dibilangnya di hotel? Di mana dibilangnya di pusat perbelanjaan? Bilang di sini. Ya, Pak. Kumpul angkut buang budayanya harus berubah menjadi kumpul bilang olah. Gitu. Makanya saya datang ke sini, saya semangat. Untuk ngajak sini, ayo. Nah, yang harus berubah ya budaya kita dulu.
Ya kalau misalnya ini anorganik nggak bau, yang organik bau, betul nggak? Betul? Yakin organik bau? Kenapa bau? Ya kita jawab. Karena satu campur, ya, karena campur dengan anorganik. Dua, karena sudah masuk 1 hari. Iya, kalau belum masuk 1 hari nggak bau. Kalau belum masuk 1 hari nggak bau, sok. Simpan aja. Itu sudah ada sampah organik itu sama kan? Ada gitu dong. Nah, ini dong harusin dong. Ini makanya tuh ini butuh ininya nih, butuh daunnya. Ayo yuk, makan dulu dong. Daunnya. Niatnya langsung ya. Sambil niat membantu, ada yang mau ditanyakan apa organik? Belum bicara organik. Enggak. Iya. Oh, ada. Oh, yang apa enggak? Yang apa aja ada? Saya sudah coba kan. Memang kalau seperti yang bersih. Itu yang ini dari mana? Ya, kalau membuat minyak itu khusus HDPE, LDPE, PP, ada yang kresek gitu. Karena aku melihat di sini itu ada tempat pengolahan limbah yang sederhana. Biologis, dia itu sampah dari plastik, tapi itu dia masukin, itu di situ nanti proses kita jadi yang jadi minyak goreng. Memang kalau dipakai di motor masih ada sprangke, kemudian sebenarnya kan harus diikat lagi, dikantar lah ibaratnya kalau motor itu waktu itu diikat itu ketika ada apa hasil research di kami gas plastik sudah bagus. Kita sudah pernah coba dari Jakarta ke Bali. Kerjaannya dia bawa si mesinnya di motornya, terus setiap kali nemu sampah plastik dikumpulkan, pas habis bensin dia bakar. Karena proses pembakarannya hanya makan waktu setengah jam aja. Dapat. Jadi 1 kilo masuk sampah, 1 liter keluar. Kalau minyak gorengnya harus dicoba. Harus dicoba, tapi pembakarannya bagus. Bukan minyak goreng, minyak tanah. Minyak tanah, minyak goreng masuk dari itu, dari sawit. Itu mau minyak, saya tahu tadi sok bakar aja. Bensin itu mau bensin. Itu mau briket. Briket ini sudah pasarnya sudah jelas. Briket. Kalau briket ini dari sampah campur. Jadi sampah campur, jadi nggak usah dipilah dulu sampah campur, tapi ada proses dulu peyumisasi namanya. Ada peyumisasi. Sampah campur 5 hari, kemudian dia dicacah, kemudian dia dicetak. Alhamdulillah sudah ada. Pasarnya sudah ada. Nah itu dia pasarnya PLT. Masih butuh setiap harinya 20 ton. Ya, 190 juta. Kalau modalnya ada 190 juta, jadi udah nggak usah pilah. Gitu kan, nggak usah pilah. Tapi yang kayak gini laku. Tetap harus dipilah, yang gini laku lebih ya artinya peluang. Lebih gampang. Yang nggak usah pilahnya maksudnya residu yang ini. Jadi si mesin itu memang bahasanya TOS, tempat olah sampah sungai. Jadi yang sampah yang sudah masuk sungai dibawa itu masukkan dulu. Kan kita mah sekarang berbicara pengusahaan sampah jangan masuk ke sungai. Ya, boro-boro ke sungai ya Tuhan, potong sampah juga jangan. Kalau ada sampah gitu ya. Tapi hilang dong pekerjaan
tukang roda sampah. Tidak, kita kasih aja sedekah sampah. Emang itu mau jadi tukang sampah? Kan kita niatnya sedekah sampah aja. So, sekarang ibu mau habis nih dong ya. Habis mau dibawa ini? Enggak kan? Ditinggalkan kan? Ditinggalkan. Ada mutu tuh. Tapi ditinggalkan. Nah, maksudnya ganti niatnya sekarang, jangan ditinggalkan. Saya mau sedekah sampah. Sudah, pahalanya sampai akhirat ini. Jelas di Al-Rum 41. Jelas di Al-Rum 41. Jelas. Memang sudah jelas letakkan di bumi ini oleh tangan manusia, oleh kita. Oleh kita. Di dalam Al-Rum 41 ini tugaskan kita agar kembali ke jalan yang benar. Nah, insya Allah ini tuh kita tuh harus kembali ke jalan yang benar. Oh, ini bukan sampah. Barang-barang kita dan kita bisa urus ini semua. Itu maksudnya. Ya. Maka ada lagi? Sudah? Daunnya? Oke. Ini sampah ya? Nah ini yang disebut kalau ini nyatu dengan ini itu sehari juga bau busuk. Ya. Coba. Yang paling bahaya apa? Yang paling bahaya itu Bapak dan Ibu zaman sebelum COVID itu kita sudah ada undangan pernikahan. Masuk undangan pernikahan. Terus ngantri, prasmanan betul nggak? Di perilaku kita nih, ketika kita ngantri makanan itu, kita sudah lihat, wah ada mie kotor, wah sebenarnya ada dupa-dupa, misalnya ada bau satu kan gitu. Terus kita makan nggak habis nih. Ini sudah dibuang, ini sisa makanan ini yang kemudian masuk ke lubang yang kemudian tahun 2005 gas metannya meledak di Liga Jasa 147 orang mengurung meninggal di tempat. Kenapa? Karena perilaku kita yang tidak menghabiskan makanan. Sama seperti kalau kita makan ini, kemudian nggak suka, kita tinggalkan setengah, benar nggak? Emang yang setengahnya mau dimakan siapa? Itu sampah kita makanan. Makanya harus kurangi sampahnya dengan menghabiskan makanan. Yang ininya, kulitnya. Lalu kalau ini mau dimakan, nggak mungkin. Nah, masih suka makan daging ayam? Ada nggak sampahnya? Nah, tulang. Gimana cara supaya tidak ada sampah tulang? Makan aja. Sampah tulangnya bagaimana nanti kita pakai? Ya, ikan ada apa? Duli. Sampah dulinya bagaimana kita pakai? Kucing. Kucing juga tetap nyampah. Kucing juga tetap nyampah dikasih ikan asin itu. Dulinya nggak dimakan namanya. Oke, ini anorganik. Bisa banget nih anorganik ya? Yang tidak pakai mesin dan pakai alat mesin. Ya. Ini sudah ada semuanya. Berkenan nanti sinar ya, kita akan buka semuanya. Kita akan buka tempat pengelolaan apa yang mudah-mudahan mesin-mesinnya ini bisa hadir di sana. Ya, jadi semuanya wisata sampah itu tempat pengelolaan. Jadi bahasanya habiskan sampah di sumber. Undang-undangnya jelas, Undang-Undang 18 tahun 2008 jelas. Kebijakan strategi nasional yang Rakas 97 tahun 2017 sudah jelas. Perintahnya itu adalah perintah negara itu Perpres perintah presiden pemilahan di sumber. Pemilahan. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi tidak mustahil. Memang tidak mudah, tapi tidak mustahil. Yakin bisa. Saya mengatakan itu bisa karena saya sudah lakukan itu tahun 2017. Tapi kalau tidak konsisten, ya tetap saja. Sama seperti di rumah saya juga, ketika tidak konsisten, ya sudah kembali lagi. Ya tanda kutipnya memang percuma juga kalau sendirian sementara tetangga masih seperti itu. Memang harus edukasi. Saya masih belum ini, sendirian aja dulu bisa. Artinya kalau sendirian bisa, kita trial and error. Gimana nih udaranya? Oh, di orang. Oh, di tempat sampahnya. Oh, di seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalnya anorganik sudah selesai nih, kira-kira anorganik apa lagi nih?
Karena oli sudah ada yang ngolah, baterai sudah ada yang ngolah, lampu, kan? Wah, pertama laku banget. Kertas terus kertas bon. Suka terima yang kayak gini ya? Dari ATM ini laku. Makanya kenapa dikumpulin dikumpulin dong, kalau ada di rumah kerja boro-boronya kan itu dibuang, bener nggak? Saya kumpulkan ini berlaku, ini laku. Ada harganya. Saya share saja. Ini saya sudah jelaskan ada. Kita itu udah mudah. Kita itu sebetulnya sudah mudah, sudah ada pasarnya semuanya juga. Mudah, sudah mudah. Mau nggak? Gitu kan ya. Apalagi di sini OSS, BM, bas masuk bank sampah, turunkan semuanya. Ya memang nanti kita akan latih ini strateginya seperti ini. Sehingga semuanya bisa. Kan dari kamu namanya di sabar nih. Ya sabar. Sabar, sampah menjadi barokah. Dulu sampah, sekarang ya. Maksud saya jangan ambil alih tugasnya pemulung. Jangan ambil alih pemulung, biarin aja. Kalau mau jadi pemulung, ya boleh jadi pemulung. Nah kalau bak sampahnya ada, tugasnya kita bukan jadi pemulung, kita namanya jadi nasabah. Jadi nasabah. Di sini kan anggota, ya. Kalau nanti nasabah bank sebuah yang bisa membuat sampah tidak bau. Namanya mual. L-nya keluar. Mual. Mikroorganisme lokal. Ya. Kalau mau biasa kan, kalau udah nanti tertukar dengan ini, mual. Kita harus siapkan ini dulu satu. Kita siapkan satu toples atau tempat sampah atau bekas es krim atau bekas cat atau apapun juga lah, asal tidak bolong, ya kita siapkan ini. Berarti kalau bekas bayar tidak? Berarti yang tadi tidak pakai alat, tidak pakai mesin, semuanya hanya lem saja dengan pembersihkan. Ini juga bukan. Nah, ini yang pertama itu adalah air cucian beras. Saya tanya sekarang, siapa yang punya air cucian beras setiap hari? Punya? Oke, saya tanya, dikemanakan? Tanaman. Nah, tanaman. Ini yang bagus. Kenapa ke tanaman? Kenapa dia bagus? Ya, ini emang irit. Karena ini nutrisinya bagus. Ya. Karena air cucian beras itu nutrisinya bagus. Ya. Kalau untuk perempuan bisa pakai masker. Masker karena ini bukan sari pohati itu dan sari pohati itu dari air cucian beras beli atau gratis? Dua. Ya. Dan ketiga air kelapa. Boleh. Mau 7 hari, mau 8 hari boleh. Ya. Ini air kelapa. Jangan coba-coba minta ke tukang kelapa muda. Ada. Kalau saya minta dari pasar ada. Pasar ke tukang kelapa parut. Tukang kelapa parut itu airnya dibuang. Minta air kelapa. Ya. Air kelapa. Gratis? 3. Gratis. 1, 2, 3 air. Yang terakhir yang selanjutnya adalah bisa cari ini tebu. Ada tebu, ya bisa tebu. Kalau tidak ada tebu, bisa nanas busuk. Coba ke pasar banyak nanas itu buah-buahan itu nanas dibuang. Nanas. Kalau tidak ada tebu, tidak ada nanas busuk, mengkudu. Banyak mengkudu, banyak yang berjatuhan. Nah, mengkudu. Tapi kalau juga tidak ada mengkudu, tidak ada nanas busuk, tidak ada tebu, yang tempatnya kerok. Banyak kalau silaran kerok. Dicot
tutut mereknya Strong. Tutut boleh. Kalau tidak ada seperti ini, boleh ini Coca-Cola alami. Ini paling bagus. Air urin kelinci. Oh enggak, air urin kelinci. Tapi jangan di sini mah, ya. Kalau dibuka ini pasti dibuka. Ya, air urin kelinci. Nah, tapi kalau nggak ada semuanya, sudah aja. Kalau untuk segini mah gula merah. Nah, gula merah ini 1 gandul aja. Gratis kan ya? Ya. Gula merah. Kalau ke pasarnya beli, tunggu jam 3 sore atau jam 4 yang sudah meleleh. Ini. Nah, sudah kan? Yang pertama apa tadi? Yang beras. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, mau tepung, mau kudu, mau segala macam. Kalau tidak ada itu, salah satunya aja. Ya. Kalau tidak ada itu, baru yang paling mudah adalah gula merah. 1 gandul berapa sih? Ya, gula merah. Nah, baru terakhir adalah sampah. Yang barusan ya? Sampah barusan. Oh, sampah barusan. Ini yang kali-kali sampah apa? Sudah, ini aja dulu ya. Ini aja dulu, anggap selesai. Ada. Ulang. Jadi sampah organik jaga 1 hari habis di sini. Pembuatan apa? Mall. Pembuatan mall. Ya. Jangan penuh, ininya 5 cm lah. Ya, tadi di rumah buat sini masih. Nah, kemudian ditutup pakai plastik. Boleh plastik transparan ini, boleh plastik hitam asal tidak bocor. Ininya dicelukan. Nah, ininya dicelukan. Ininya pakai karet bandalan, banyak di tukang tambal. Ketika saya mau bayar dengan uang juga, dia nggak mau. Ya, dicelukan. Kasih air biasa, ambil cuci tangan. Bak air biasa. Ini didiamkan, jangan kena matahari langsung, jangan kena air hujan langsung, didiamkan selama 14 hari. Harus dicek airnya ada atau habis setiap hari. Ini harus dicek 14 hari. Tidak boleh kurang dari 14 hari. Jadi 14 hari, ininya tidak boleh dibuka-buka. Ya, itu. Jadi ada contohnya kan kita oh nanti panen ya? Oh iya nanti siang panen mau di Cosmo. Kemarin di cluster Cosmo itu kita buatnya yang 200 juta. Ini ketika sudah jadi dia bisa menghilangkan bau sampah. Si sampahnya di sampahnya itu tidak ada lalat, tidak ada rat nyamuk, tidak ada tikus. Kita pakai pengomposan ini. Selesai sudah baunya hilang. Ya. Ada pertanyaan? Semuanya, buah, sayur, akarnya, tulangnya, cucuknya, bijinya, cangkangnya, cangkang telur segala macam. Jadi nggak ada yang dibuang. Ini organik. Habiskan sama. Ya, radiator pendingin. Karena kalau nggak pakai air, kita lihat aja. Kalau misalnya ini silakan sekarang ya, 2 jam kemudian ini naik gas, meledak, bau. Makanya air ini harus diperiksa setiap hari. Ya kalau kurang nggak baik. Di sini sudah ada Pak Ginsang ya, ada teman-teman yang bikin mall ya. Sendirian di rumah. Jadi sampah rumahnya habis. Sampah rumahnya habis. Ada pertanyaan? Enggak, sampahnya enggak itu. Setelah 14 hari, sampahnya enggak itu. Ya, sampahnya enggak itu. Ya, bisa dikomposkan. Berapa? Enggak, tetap ada sampah. Itu praktek kita. Kita dibuat airnya jadi, kemudian isinya sampahnya jadi dikomposkan. Apanya air? Oh, kan air boleh dibuang. Jadi pupuk organik cair.
Untuk tanaman, untuk sayuran, untuk buah-buahan, untuk bunga itu lebih bagus pertumbuhannya. Benar. Tidak, ini bukan kimia, jadi tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan. Ini tidak ada, jadi berapa banyaknya aja, Mas? Kelebihan air kelapa justru lebih bagus. Ya, kelebihan air kelapa lebih bagus jadinya. Biasanya orang terus kalau bikin sengaja 1:1 rata-rata ya. Tapi enggak. Oke. Ya. Saya bisa mengatakan itu karena untuk hasil di sini untuk hasil ketahanan pangan. Jadi kan kita bicaranya sekarang hulu hilir. Nah ini hilirnya tadi. Ya, karena belum ini sudah proses kimia. Ini nggak ada proses kimia ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya searching, silakan saja searching juga pembuatan MOL mikroorganisme lokal itu banyak yang sudah berapa. Tapi rata-rata yang dimasukkan ke sini itu bukan sampah, biasanya buah-buahan, ya kebanyakan buah-buahan, jeruk, ya buah naga, kebanyakan yang diambil wanginya, wangi jeruk bener, wangi jeruk, ya kalau ini wanginya tape, puyuh, ya puyuh, ya. Kalau misalnya kita buah-buahan yang dibikinnya bener, tapi sampahnya tetap ada sama makanan. Bisa makanannya kemana? Ya ke sini kalau gitu masalah bisa makanan sudah ya, ini sudah kita praktikkan. Saya belajarnya dari 24 tahun sampah organik macam-macam ya, kulit pisangnya, jeruknya, sawornya, saladnya, segala macam. Ya bisa ngebelinya ini. Jadi kalau untuk pemakaian tanaman, pemakaian pemupukan itu 1:15. Ya, 1 liter untuk penyiraman, 1 liter bagi 15 air biasanya. Ya, kita praktek nanti, kita akan ini ada bolong ya, untuk pemopotan. Ya. Jadi ini kan hari pertama nih, sampah hari pertama. Ya, sampah hari pertama. Ada pertanyaan nggak? Tapi kalau itu aslinya itu tanaman, jangan. Harus 1:15. Kalau itu Jangan. Harus 1:15. Jadi satu botol. Kalau untuk airnya seperti ini cukup 1 botol ini. Karena kalau langsung mau kenapa saya tahu, karena kepala pasar Anyar dia begitu gembira belajar ini belajar itu, punya pupuk organik cair namanya MOL organik cair project. Dia siram ke cabainya dia. Telepon ke saya, Pak, ini kenapa ini mati semua? Kenapa mati? Padahal udah disiram MOL, dapur air nggak? Enggak, pasti panas. Tapi tikus nggak datang. Ini kami pernah membersihkan bau lorong di alun-alun, bau mesin, bau banyak orang kecil enaknya disemprot itu hilang.
Bisa. Tahu? Iya, hilang ya. Bisa, Pak. Udah. Ya. Bentar, pertanyaannya belum dijawab. Ini kan siapa kita hari pertama, betul nggak? Banyak hari 14 hari. Ada pertanyaan. Oh, sampah besoknya. Sampah besoknya ada sampah lagi. Ini apa? Mau makan lagi besoknya? Oh, tiap hari makan. Basalnya. Lu jadi bikin mual. Nah, jadi nggak Pak. Nah, untuk besoknya ada yang namanya pengumpulan. Saya datang ke sini untuk mensosialisasikan yang rupiah ya. Nah ini ada yang pengumpulan itu banyak. Ada yang pakai mesin biodiesel, harganya kalau di Bandung ada yang 8 juta sampai 20 juta. Ada biopoli, di Korporator ada yang sudah pakai biopoli, lubangin. Apalagi kalau punya tanah di Bandung mah tinggal dilubangin aja sama hariannya. Karena untuk 5 orang makanan, atau untuk 5 orang yang makan setiap hari itu paling 1.000 kotak dengan rasanya kecil sekali. Ada yang namanya takapura, ada yang namanya komposter, ada yang namanya batas rawa, semuanya pakai alat mesin yang harus dibuat. Nah sekarang kita bikin pengomposan yang tidak pakai alat, tidak pakai mesin, tidak pakai alat atau tidak pakai mesin, cukup dengan sampah lagi. Nah yang pertama adalah ini kita mau praktek nanti yang ini sampah beneran, sampah yang dari 200 kilo sama 15. Nah, jadi yang pertama ya yang pertama sampah pertama adalah serbuk ini. Kalau untuk pengobatan itu nggak apa-apa. Terakhir, ini tapi jangan lewat Mantap. Luar biasa. Kami pernah membuat ini tahun 2017 dengan sektor 22 yang ditaruh lalu itu sebesar lapangan bola voli. Bayangkan serbuk gajinya itu 40 tahun. OE-nya fresh from the oven. Fresh from the oven. Tapi beneran dari udah tahun 40 pakai satu pol.
Karena bagus yang baru keluar itu bagus banget. Tapi kalau dibawa ke ini sama seperti Pak Wali Kota segala macam berubah, gitu kan? Karena memang lumayan, ya, lumayan. Ini 3 lapis ini jangan tidak ada, ya, jangan tidak ada karena ini efektif. Nah terakhir adalah sampah. Sampah tarik kedua di sini. Nah prosesnya yang jangan sampai adalah mau yang tadi jadi yang sudah jadi nanti kita pakai itu masuk ke dicampur air jadi nah ini yang membuat pembusukan cepat apa dan alatnya datang yang membutuhkan tikus ini juga sudah panas nah, selanjutnya setelah ini ditutup lagi dengan hari berapa lagi? 2 tutup di sekambatan bisa, sekambatan bisa. Nah terakhir ditutup pakai plastik, ditutup aja pakai plastik. Nah sudah, jangan rapat. Rapat seperti tadi di mall. Ada pertanyaan lagi? Hah? Yang ini mengatur, kalau itu mengatur pasti keluar. Sama apa? Aku itu kan salah. Yang pertama itu sebenarnya enak. Iya, kalau mengatur aja dimakan. Mengatur itu berlangsung. Tapi balunya kecil. Bisa dijadikan. Ada pertanyaan? Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman ini lebih utuh, nutrisinya ini lebih percaya, ya. Siram terus minimal kan, siram. Oke, ini dibukanya 20 hari, 20 hari diaduk, 20 hari diaduk, dia bisa tambah koher lagi, tambah satu. Nanti hari 40 baru panen. Padatnya sudah jadi 40 hari. Kalau kita sih ini yang sudah jadi tanah lagi. Seperti tanah lagi. Ya ini buat media tanam. Ini untuk media tanam. Udah nggak usah beli tanah lagi. Ya boleh dicampur, tapi saya sudah praktekkan. Saya sekarang sudah tanam padi, sudah praktekkan tanpa tanam. Ini aja. Saya udah nggak ini ya, saya tanam padinya di pot. Enggak, karena padi itu bukan ikan. Tadi itu bukan ikan. Kalau ini coba yang tanpa nutrisi, kan ada tukang tanaman, jualan pupuk
Stop. Cara ngujinya seperti itu. Uji nutrisi. Ini pakai mall tiap hari. Ini pakai mall tiap hari. Ini enggak. Ini dari, aduh saya lupa ini detiknya. Tuh, enggak jadi. Sengaja coba. Kalau dikasih waktu saya. Iya. Ini itu pertanyaan selanjutnya kan apa saja? Sama hari ketika sekolah. Bikin kayak gini lah. Kalau orang Ya, apa? Sama hari ketiganya itu. Ini yang buka tutup. Ini hari ketiganya mana? Pak? Nah, ini sampai hari ketiganya ya. Kalau yang mall tadi kan tidak boleh buka tutup 14 hari. Kalau yang ini mah hari besoknya buka lagi. Tambahin lagi, dibuarkan namanya, dibuarkan, baru masukkan tulangnya, susutnya segala macam. Nah, tapi mana ini? Tapi harus ini yang mall. Ini yang tidak boleh tidak. Ya, ini yang tidak boleh. Mall. Makanya kenapa di Cosmo Cluster Religium bikin mallnya yang 200 liter begitu. Jangan dulu pikiran untuk pembuatan kalau ada dua saja yang dilakukan, pemilahan dengan pembuatan mall. Ya, pemilahan dengan pembuatan mall. Yang lainnya masih tetap buang aja. Karena proses ini masih tidak mudah. Tiap hari ini sampai 20 hari diaduk. Sampahnya tiap hari ada, tiap hari terus sampahnya. Sampai 40 hari baru menghasilkan yang ini, yang dipoyer pokoknya. Nggak usah digali tangannya, nggak usah. Ya. Kenapa ini harus pakai plastik? Karena kotor jadi kalau misalnya di rumah kan di tanah aja langsung, atau kalau nggak di keramik, di aspal, di paving block, nggak apa-apa. Di tanah lebih bagus karena cairannya langsung terserap. Nah, kan tertutup plastik, yang tidak boleh kena air hujan langsung, tidak boleh kena matahari. Nah, kalau diabetes itu sih sebetulnya bisa, tapi itu namanya komposter, ya. Dia digolongan pasti yang paling bawahnya, karena pasti dari bawah. Kalau ember, ya pasti harus dibolongin. Kalau dibolongin namanya komposter itu. Ya, harus beli ember lagi. Ini makan bahan, beli airnya plastik aja. Wah, harus beli plastik. Banyak mungkin masuk. Ini ada teman yang Tapi lihat videonya dari kenapa? Udah sampai bola. Simpan aja. Ya. Ya. Kuat. Ya. Airnya itu yang gurih ya. Ya, intinya itu jadi pupuk. Tahu linting bukan ada pupuk. Sekarang suka kelewatan truk sampah. Kalau truk sampah lewat tidak ada airnya. Kalau kena ban, air lidi. Kalau dengan seperti ini, lidinya itu selamat semuanya terserap oleh serbuk gergaji. Terserap oleh serbuk gergaji. Memang nggak ada lidi, kita nggak ambil lidi. Ya dari kalau ada pengobatan seperti ini, itu airnya nggak bisa ambil. Air kita ambil sengaja kita bikin VOC tadi semua, dari sekolah. Kalau sudah baru seperti ini, si sampah basah itu sudah akan kering. Keringnya oleh apa? Serbuk gergaji dengan kotoran hewan. Kotoran hewan itu yang akan dibakar. Kotoran hewan itu panas. Jadi ini panas. Gitu. Makanya tikus nggak mau ke sana, nyamuk itu nggak masalah. Kalau ya. Makanya kan ada komposter, ada segala macam kita
Saya bisa katakan itu di rumah saya dengan beliau ini bisa kita bikin dari dan jangan campur apa-apa, masuk langsung ini aja hasil kompos dari tarik. Saya baru 1 pekan ini hari kemarin saya tanam bibit sudah muncul. Saya memang bedakan antara yang padat dengan yang tumbuh. Ternyata yang tumbuh lebih bagus, yang sudah diayak apa organiknya ini diayak tadi halus tadi. Ya, makanya gini itu apa? Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, silakan isi komen di bawah. Oke. Nah, terima kasih atas dukungannya buat semua yang sudah mendukung channel Aska Channel 87. Terima kasih.